Oke, selamat datang di video ini. Jadi pada video ini kita akan belajar tentang Laravel migration atau bagaimana cara menggenerate skema database itu lewat coding atau lewat program dari Laravel kita. Jadi database migration itu seperti version control untuk database yang memungkinkan kita tim kita untuk mendefinisikan dan membagikan skema database yang kita definisikan. Intinya bagaimana cara kita membuat seperti tables atau skema table kita lewat coding kita. Nah, untuk di video ini saya sudah menyiapkan aplikasi Laravel. Untuk Laravelnya yang saya gunakan di sini yang terbaru yaitu versi 11, dan bagi teman-teman yang menggunakan Laravel 8 sampai 10 itu masih bisa mengikuti tutorial ini. Nah, yang pertama itu nih Laravel yang saya sudah jalankan. Nah, kemudian jangan lupa karena kita bekerja di database, maka kita perlu menjalankan server kita. Di sini saya menggunakan Laragon. Maka kita start aja. Oke, sudah. Kemudian untuk langkah pertama itu kita setup dulu database kita yaitu di env. Nah, di sini untuk default dari Laravel 11 itu menggunakan SQLite, tapi kalau di sini saya akan mencoba untuk mengganti database-nya itu MySQL. Kemudian untuk untuk hostnya ditentukan aja. Ya, ikuti aja ini yang menggunakan Exam dan Laragon itu sama koneksinya seperti ini. Kemudian untuk nama database-nya kita beri nama aja tutorial migration ini. Nah, oke. Nah, untuk secara default untuk letak dari file migration itu letaknya di sini di database, kemudian migration, dan kita lihat di sini ada tiga file yaitu yang untuk meng-create table user, kemudian case dan job. Nah, yang biasanya dipakai itu biasanya kita pakai yang ini, table usernya. Nah, kemudian gimana cara menggenerate skema kita? Itu kita tinggal tulis aja di terminal php artisan migrate kayak gini dan enter. Ini katanya kalau kita database tutorial mig itu tidak ada. Apakah kamu akan yakin untuk meng-create-nya? Tekan aja yes. Kalau kita ingin create, nah nanti otomatis dia akan menggenerate tabel kita yaitu user, case, dan job. Nah, untuk lihat rancangannya apakah udah jadi atau belum, di sini saya menggunakan tabel plus. Ya, tabel plus kita tinggal masuk di localhost di sini. Kemudian kita cari tadi namanya migration tutorial mig, dan kita lihat di sini ada tabel yang udah di-generate oleh perintah tadi. Nah, misalnya kayak gini, kita delete semua aja di sini rancangannya. Kemudian klik OK. Nah, ini kan otomatis dia deteksi lagi. Oh, rupanya di database tutorial mig itu tabelnya itu belum ada. Nah, kalau kita jalankan lagi php artisan migrate, itu otomatis dia akan meng-create lagi. Nih, kalau kita refresh, dia muncul lagi. Nah, gimana kalau kita jalankan dia lagi? Itu otomatis dia deteksi lagi. Dia deteksi apakah tabel user itu ada atau enggak, apakah tabel case itu ada atau enggak. Nah, kalau ada, dia tidak akan meng-create kayak gitu.
Nah, selanjutnya kita contoh misalnya di video ini bagaimana cara kita membuat tabel. Nah, ini diawali dengan perintah php artisan make migration, kemudian kita tambahkan prefix create dan diakhiri dengan underscore tabel. Nah, misalnya kita ingin membuat tabel mahasiswa, berarti kita tulis php artisan make migration, kemudian kita tulis nama tabelnya apa yang mau di create, kita tulis create mahasiswa tables. Nah, kemudian enter. Nah, ini otomatis dia meng-create file yang namanya ini, tanggalnya, kemudian nama filenya. Kita copy, coba kita Ctrl V dan kita lihat di sini dia otomatis mengikuti sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Nah, yang ini kenapa ada prefix tables? Karena kita salah dalam mendefinisikannya. Kita harusnya tidak pakai s. Nah, coba misalnya kita delete ya yang ini, kemudian kita create ulang, tapi jangan pakai s. Oke, ini filenya masih kita kembalikan jadi 3, dan kalau kita enter, nah dia create lagi, tapi di sini yang didefinisikan itu yaitu mahasiswa. Oke, aman. Nah, cara generate-nya gimana? Nah, di database kita ini belum ada tabel mahasiswa, jadi kita perlu lagi menjalankan php artisan migrate biar skema yang kita buat tadi itu otomatis meng-create di database kita. Nih, muncul. Nah, ini ID dari mana? Yaitu ID yang kita definisikan dari sini. Nah, kemudian untuk create add dan update add itu dari timestamp yang ini. Nah, misalnya kalau kita nonaktifkan gini, nah kemudian kita hapus dulu yang ini, kita delete. Nah, kita tes delete manual dulu, kemudian kita jalankan lagi migrate. Nah, kita refresh dulu. Nah, ini kenapa katanya nothing to migrate? Kenapa? Itu karena di migrate kita itu udah didefinisikan bahwa file create mahasiswa table itu udah pernah dijalankan. Nah, kita hapus dulu yang ini. Nah, kalau kita jalankan lagi migrate, itu baru dia meng-create lagi. Jadi logik dia mengetahui file yang di sini udah dijalankan atau tidak itu sebenarnya tersimpan di sini, tabel migration. Nah, kita kembali lagi tadi, yaitu kita mematikan timestampnya. Nah, kalau kita lihat di mahasiswa itu cuma ada kolom ID kayak gitu. Nah, kemudian ada perintah satu lagi yang saya mau perkenalkan, yaitu php artisan migrate rollback. Ini untuk mengembalikan perintah terakhir yang kita lakukan. Ini kan perintah yang terakhir kita lakukan itu pas meng-create mahasiswa. Nah, kalau kita create rollback, itu mahasiswanya atau tabel mahasiswanya akan di drop. Nih, hilang kan? Dan kalau kita lihat di tabel migration, itu nomor 4-nya hilang lagi. Seperti itu. Nah, yang dijalankan ketika kita klik rollback adalah yang di bawah sini. Di bawah sini ya, yang kita jalankan. Misalnya kita migrate lagi deh, untuk membuktikannya. Kita migrate, muncul, ada kan? Terus kalau kita tekan lagi rollback, tapi yang ininya kita matikan. Matikan, kemudian kita jalankan. Nah, ini done katanya, rollbacknya done. Tapi lihat di sini, tabel mahasiswanya itu masih ada. Meskipun kita tekan rollback, tabel mahasiswanya itu nggak bakalan dihapus. Karena apa? Karena perintah untuk drop tabelnya itu kita hilangkan di sini. Nah, ini kita kembalikan, ini juga kita kembalikan. Nah, ini kita delete manual aja di migrationnya. Di sininya kita delete.
Oke, klik OK. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan kolom nama, kita tinggal aja tulis nama, double string, terus nama. Kemudian mahasiswa itu identik dengan NIM. Kita bisa ganti ini. Ini kan untuk ID ini secara default itu adalah primary key dari mahasiswanya. Nah, kalau kita mau bentuknya itu NIM yang biasanya ada gabungan antara huruf dan angka, kita tinggal tulis ini string, kemudian kita tulis di sini NIM misalnya atau NRP, kemudian kita tambahkan di sini primary. Nah, ini begini, dan terakhir mungkin kita tambahkan di sini kolom foto. Udah. Nah, ingat untuk menjalankannya apa tadi? PHP Artisan Migrate. Nah, ini otomatis dia meng-create table, tapi ada dua tambahan kolom, ada tiga, dua tambahan kolom dan satu yang diganti, yaitu ID berubah jadi NRP. Nah, kalau kita cek di sini, lihat nih, udah ada kolom yang namanya NRP, kemudian nama dan foto. Nah, seperti itu ya. Oke. Mungkin sekilas saja untuk perkenalan dari Migrate. Nah, untuk video berikutnya kita akan membahas lagi atau kita akan perdalam lagi tentang Migrate ini. Oke, see you.